Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis ke-8 di bab pertama, yaitu wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu syaja'atan. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang syaja'atan, dalam rangka karena dia itu adalah seorang yang pemberani, seorang yang hobi perang, begitu ya, seorang yang tidak takut dengan kejamnya peperangan. Dia yuqatilu syaja'atan, dia berperang karena keperkasaan dia. Ya, dia bisa jadi hobi perang atau ingin membuktikan, begitu ya, keperkasaannya tersebut. Wa yuqatilu hamiyatan, kemudian ada orang lain yang berperang karena hamiyah, karena fanatisme. Ya, karena fanatisme atau karena kecintaan terhadap sesuatu selain dinul Islam. Dia berperang misalkan untuk membela, sekedar untuk membela negaranya. Ini masuk hamiyah. Sekedar untuk membela negerinya. Kalau sekedar cuma untuk hal tersebut, ini disebut hamiyatan. Dia berjuang, berperang dalam rangka untuk yakni karena cinta atau sekedar memperjuangkan apa yang dia perjuangkan itu selain Islam. Wa yuqatilu riya'an. Kemudian ada orang lain lagi yang berperang karena riya', karena ingin dipuji. Kalau yang tadi karena hobi, kalau yang ini ada tujuan yang lain, yaitu karena ingin dipuji. Ayu dzalika fi sabilillah. Di mana dari atau siapa orang tersebut, orang-orang tersebut yang kita katakan itu berada di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Pertanyaan ini ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang berjuang agar kalimat Allah, syariat Allah, agama Islam itu menjadi tegak, menjadi tinggi, menjadi bisa diamalkan, diterapkan, fahuwa fi sabilillah, maka itu adalah di jalan Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa niat itu sangat mempengaruhi amalan kita. Ini salah satu hadis yang kembali membuktikan bahwa innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan bergantung pada niat, tapi hadis ini spesifik terkait masalah jihad, masalah berperang. Sekali lagi kita jelaskan bahwa yang dibahas di sini tentunya adalah jihad syar'i, jihad yang sesuai dengan ketentuan syariat, bukan jihad yang abal-abal. Disebut jihad oleh teroris padahal itu bukan jihad. Sebagaimana yang sering anak katakan, jihad itu termasuk amalan ibadah. Ya, ini perhatikan ini penjelasan ini dari para ulama. Berapa banyak orang yang taubat dari syubhat terorisme, khawarij, karena setelah mereka mendengarkan argumentasi ini dari para ulama. Ini dari para ulama, bukan dari anak. Yani jihad itu adalah seperti amalan ibadah yang lain. Dia adalah amalan ibadah, seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji. Dia memiliki syarat yang harus dipenuhi supaya amalan tersebut sah. Sebagaimana sholat ada syarat sahnya, sebagaimana puasa ada syarat sahnya, maka demikian pula jihad ada syarat sahnya. Contoh kalau sholat misalkan, kita sholat harus berwudu terlebih dahulu. Ketika kita sholat harus menghadap kiblat. Ketika kita sholat harus menutup aurat.
ketika kita sholat harus di waktu sholat. Tidak boleh kita sholat maghrib jam 5 sore tadi. Itu bukan jamak takdim ya. Kalau jamak takdim tidak apa-apa, itu diatur dalam syariat. Tapi mendahulukan waktu sholat, mendahulukan sholat sebelum waktunya, hukum asalnya tidak boleh, kecuali jamak takdim. Jadi kalau misalkan maghrib dilaksanakan jam 5 sore, nah ini sholat maghribnya tidak sah, tidak peduli seberapa lurus niatnya, seberapa bagus niatnya, seberapa khusyuk sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Kenapa demikian? Karena syaratnya tidak dipenuhi, syarat sah. Dan syarat sah itu sudah dijelaskan di dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula masalah jihad, memiliki syarat sah. Syarat sah tersebut itu juga dijelaskan di Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara syarat sahnya misalkan harus berjihad bersama ulil amri, bukan melawan ulil amri. Harus izin orang tua, bukan malah kabur, menghilang, nggak pernah beri kabar kepada orang tua. Ya, jadi banyak kasus demikian. Masih mahasiswa, masih kuliah, kemudian diajak bicara, ya, karena belum memiliki ilmu yang sahih, ilmu syar'i yang sahih, akhirnya terpengaruh, kemudian hilang, nggak ngasih kabar kepada orang tuanya di kampung. Orang tuanya sampai ada yang meninggal dunia. Bapaknya meninggal dunia karena saking sedihnya anaknya kemana. Ini kisah nyata, anak melihat, anak kenal dengan mahasiswanya, anak kenal dengan bapaknya, anak kenal dengan ibunya. Coba bayangkan. Sampai-sampai bapaknya tersebut mengatakan kepada orang tua anak kamu nggak usah pinter-pinter, percuma kalau. Coba bayangkan. Karena saking beliau trauma, ya, pasti trauma. Anaknya pinter-pinter kuliah di ya Bandung ini, gitu ya. Tapi ternyata begitu, ajib kan? Karena dipengaruhi oleh syubhat orang-orang teroris. Ini kesalahan besar. Jadi kalau syarat sah jihad itu tidak dipenuhi oleh orang ini, maka ketika dia berperang, perangnya itu bukan jihad syar'i. Ketika dia meninggal dunia, dia bukan mati syahid, tapi mati sangit. Ya, ini seringkali Anda jelaskan, ya, dalam rangka supaya kita mengetahui, bisa membedakan mana jihad yang dibangun di atas ilmu dan mana yang tidak. Kalau antum ingin mengetahui contoh jihad syar'i di negara ini, misalkan, contohnya misalkan waktu zaman penjajahan dahulu, banyak para ulama di negeri ini yang mengerahkan kaum muslimin. Ya, mungkin itu salah satunya adalah kakek buyut kita, betul tidak? Ketika seruannya adalah meniatkan kita pertahankan negeri ini, selain karena negeri ini tanah kita, tapi juga ini adalah negeri muslim, mayoritas kaum muslimin. Ayo kita pertahankan supaya Islam tetap bisa dilaksanakan, supaya azan tetap bisa dikumandangkan, supaya masjid tetap bisa dimakmurkan. Nah, kalau niatnya seperti itu adalah jihad litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Ini seperti sabda Nabi SAW, supaya kalimat Allah, syariat Allah itu tegak. Itu tujuan dari jihad syar'i. Nah, jadi kalau tujuannya demikian, maka dia itulah yang berada di jalan Allah. Tapi kalau sekedar tujuannya adalah membela negara, ini enggak cukup. Ini yang disebut oleh Nabi, oleh pertanyaan tersebut, ya, yang ditanyakan oleh sahabat, yuqatilu hamiyatan, membela karena yakni kecintaannya terhadap sesuatu selain syariat Islam. Kalau di zaman sahabat, apa yang dimaksud oleh sahabat di sini hamiyatan? Karena membela sukunya. Dia berperang karena membela suku Khosraj. Dia berperang karena membela suku Aus, karena dia berasal dari suku tersebut. Dia berperang karena membela suku Quraisy, karena dia berasal dari suku tersebut. Ini namanya berjuang karena hamiyah. Jadi berjuang karena sekedar untuk memperjuangkan, sekedar karena ini negara kita, ini kurang. Ya, maksudnya ya tidak dosa, tidak. Misalkan dulu, ya, zaman penjajah, ketika niatnya adalah sekedar untuk mempertahankan tanah, gitu ya, maka ya nggak berpahala, nggak berdosa. Hukum asalnya mubah aja, nggak berpahala, nggak berdosa. Tapi kalau dia niatkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela kaum muslimin supaya syariat Allah tetap ditegakkan, nah ini baru dapat pahala. Ya, baru dapat pahala.
Jadi kalau nggak berniat itu rugi. Kita katakan rugi, walaupun tadi kita katakan kalau tidak meniatkan karena mempertahankan syariat Allah, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Tetap kita katakan rugi. Kenapa? Nah, ini masalahnya ini adalah peperangan, itu tidak. Amalan yang sedang kita bahas adalah berperang, yang sangat besar kemungkinan bisa jadi cuma tinggal pulang nama. Jadi rugi kalau nggak dapat pahala, betul tidak? Rugi kalau nggak mati syahid, rugi sekali. Ya, jadi makanya kita doakan ya, semoga dahulu mungkin salah satunya adalah kakek buyut kita itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan pahala mati syahid. Baik. Kemudian di hadis berikutnya wa'an Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim itu bertemu dengan kedua pedang mereka, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama di neraka. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul. Kemudian Abu Bakrah bertanya, wahai Rasulullah, ini orang yang membunuh, naam bisa dipahami masuk neraka. Tapi bagaimana dengan orang yang terbunuh? Mengapa masuk neraka juga? Itu kata Abu Bakrah. Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan bahwa orang tersebut, orang yang terbunuh tersebut, itu dia sangat menginginkan untuk membunuh kawannya tersebut. Karena niatnya itulah kemudian dia juga masuk neraka. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini faedahnya besar sekali. Yaitu ketika orang meniatkan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut karena ada halangan, yang kalau halangan itu nggak ada, maka dia pasti akan melakukan keburukan tersebut. Orang ini tetap dapat dosa walaupun dia tidak melakukannya. Jadi judul kajian ini, gimana judul kajian? Pahala yang besar, gimana? Bagi orang yang meniatkan kebaikan. Kebalikannya sama, dosa itu akan diberikan kepada orang yang meniatkan keburukan walaupun dia tidak jadi melakukannya, ya, karena ada halangan tertentu. Contoh misalkan, orang dia pengen korupsi, tapi dia tidak jadi korupsi. Kenapa? Karena sudah ada bocoran. Nanti kalau kamu beneran ketemu sama dia, uangnya dikoper, ketemuan di mana, nanti bakal ada operasi tangkap tangan dari KPK. Tunda saja atau gagalkan saja. Nggak jadi, kenapa berarti? Tidak jadi menerima suap tersebut, misalkan, atau tidak jadi menerima uang hasil money laundry tersebut, ya, pencucian uang tersebut. Kenapa? Karena ada halangan, yaitu dia mengetahui informasi akan ada operasi tangkap tangan misalkan. Jadi dia tidak jadi melakukan hal tersebut, dia tidak jadi melakukan perbuatan dosa, tapi tetap berdosa. Kenapa? Karena dia tidak jadi melakukan perbuatan dosanya tersebut, dia sudah niat, dan sesuatu yang menghalangi dia untuk tidak jadi melakukannya itu adalah karena ada halangan lain, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dengan catatan orang tersebut memiliki hirs, sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW, innahu kana harisan. Dia bersemangat, dia bertekad, dia punya niat yang bulat untuk kemudian melakukan hal tersebut, tapi ada halangan. Orang misalkan mau membunuh orang lain, tapi tidak jadi karena suatu hal lain, misalkan ya, udah mau membunuh orang tersebut, nah, tapi senjatanya terkena alat detektor misalkan, disita dan seterusnya, nggak jadi melakukan perbuatan tersebut. Tapi karena ada halangan lain, padahal dia sudah bertekad sekali, ini tetap dapat dosanya. Tapi kalau misalkan niatnya tidak sampai kepada yakni tekad yang bulat, dia cuma ada lintasan pemikiran tapi dia tidak melakukannya, bukan
mencapai tekad yang tinggi, bukan sampai mencapai hirs, bersemangat sekali untuk melakukan itu, cuma lintasan pikiran, ya, maka ini semoga tidak mendapatkan dosa. Semoga tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau misalkan orang tersebut misalkan sudah bertekad, bersemangat, sudah bulat mau melakukan hal itu, dia mau menonton yang tidak-tidak, dia sudah buka laptop misalkan. Setelah buka laptopnya nyala, tinggal mengetikkan sesuatu misalkan di browser, orang tuanya datang misalkan. Sehingga orang ini nggak jadi, maka berbahaya. Bisa jadi tetap mendapatkan dosa. Gara-gara niat yang sudah menjadi niat yang bulat tersebut, dia tidak jadi melakukannya karena ada halangan, ya, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kondisi orang yang dia meniatkan keburukan, niatnya sudah bulat, tapi nggak jadi melakukan amalan keburukan tersebut, tetap dapat dosa. Nah, kalau misalkan dia itu tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dijelaskan hadis yang membahas masalah ini, insyaallah taala. Ya, tidak jadi melakukan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian riwayat, ini riwayat yang menyebutkan salah satu karomah para ulama. Yang karomah para ulama ada yang karomah yang memang benar, ada karomah yang diada-adakan. Ya, hati-hati. Sekedar katanya-katanya ini jangan langsung dipercaya. Tapi kalau itu misalkan ada riwayatnya, maka ini bisa dipercaya. Ya, karomah itu Ahlussunnah meyakini adanya karomah. Karomah yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada seseorang. Dan karomah itu tidak bisa dikontrol oleh orang tersebut. Bukan kesaktian yang dimiliki oleh orang sehingga dia bisa mengontrolnya. Tidak, karomah itu murni pemberian dari Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk semakin menambah keimanan orang tersebut atau orang-orang di sekitarnya atau orang-orang di zamannya, untuk menambah keimanan. Makanya kata para ulama, karomah di zaman tabi'in lebih banyak daripada karomah di zaman sahabat. Padahal para sahabat jauh lebih mulia daripada para tabi'in. Tapi karomah di zaman tabi'in yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih lebih banyak di zaman tabi'in daripada di zaman sahabat. Kenapa? Para sahabat tidak perlu karomah untuk memiliki iman yang kuat. Mereka langsung meyakini Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menyaksikan sendiri wahyu turun. Mereka melihat sendiri mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka murid langsung dari Nabi Muhammad SAW. Antum kurang apa? Betul tidak? Mereka tidak perlu karomah untuk memantapkan keimanan mereka. Tapi di zaman tabi'in, perlu. Makanya karomah di zaman tabi'in lebih banyak daripada karomah di zaman sahabat. Ada sebagian ulama yang Allah berikan karomah karena ulama ini menolak untuk, yang digoda oleh perempuan, menolak untuk berjima dengan perempuan tersebut. Maka setelah itu disebutkan bahwa setiap orang di dekat beliau, orang lain itu mencium bau harum dari beliau. Ya, ini karomahnya. Gak bisa dikontrol oleh orang tersebut. Ya. Bukan sesuatu yang bisa dikontrol. Tidak seperti sebagian orang di zaman ini yang mengklaim, ini hari apa? Hari Jumat. Misalkan jam 11:30 masuk kamar dulu. Mau kemana? Sholat Jumat di Masjidil Haram. Dan jam 11:30 keluar. Antum 11:30 sampai jam 11:30. Ya Syekh, 11:30 di sini. Itu masih 7:30 pagi di Masjidil Haram. Antum jamaah sama siapa di Masjidil Haram? Jam 7:30 sholat Jumat di sana. Baik, jadi ini faedah tentang karomah. Baik. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fi jamaah tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah itu melebihi salatnya secara sendirian di rumahnya dan salatnya di tokonya bid'an wa 20 darajah, 20 sekian derajat.
Jadi salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu thumma atal masjid la yanhazuhu illa shalah. Itu karena ketika salah seorang dari mereka itu ketika berwudu kemudian memperbagus wudunya, kemudian mendatangi masjid, tidak ada yang membuat dia keluar dari rumah kecuali memang untuk mau salat, bukan karena ada keperluan lain. Bukan karena dia ada keperluan lain, kemudian di tengah jalan dengar azan, kemudian dia menuju ke masjid. Bukan. Memang dia keluar dari rumah secara khusus untuk mau berangkat sholat di masjid. La yuridu illa sholat. Dia tidak menginginkan kecuali sholat. Ya, dia keluar dari rumah, tujuan utamanya, satu-satunya tujuannya adalah untuk sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Maka apa sabda Nabi SAW? Orang ini tidaklah menapaki suatu tapak, tidaklah melangkah satu langkah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Wa hatta anhu biha khati'ah, dan akan digugurkan satu dosa dari dia. Khati'ah dengan dzanbun, ada dua istilah, ada dua kata dosa dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dzambun sama khati'ah. Khati'atun. Dzambun dan khati'atun. Kaidahnya adalah kalau disebutkan salah satunya sendirian dalam satu dalil, maka itu mencakup dosa besar dan dosa kecil seluruhnya. Hukum asalnya mencakup dosa besar dan dosa kecil seluruhnya. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan dalam satu dalil, maka dzambun itu bermakna dosa besar, khati'atun bermakna dosa kecil. Jadi orang ini akan diangkat derajatnya dan digugurkan, dihilangkan dosanya hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhala al masjid kana fi sholati ma kanatis sholatu hiya tahbisuhu. Ketika dia memasuki masjid, maka dia itu seperti dalam kondisi salat. Selama salat itulah yang menahan dia untuk tidak keluar dari masjid, ya. Contoh misalkan kita masuk masjid, kemudian mungkin setelah azan nunggu iqamah, belum sholat, karena menunggu iqamah, maka orang tersebut ya teranggap seperti sedang sholat, yakni dapat pahala, mengalir terus, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Ya mungkin zikir. Nah, ketika zikir misalkan, dia mendapatkan pahala zikir dan juga pahala seolah dia sedang sholat. Wal malaika yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan para malaikat itu berdoa untuk kalian selama kalian itu berada di tempat duduk kalian, menunggu sholat. Yaqulun, menunggu sholat dan nanti setelah sholat juga. Ya, mencakup keduanya. Mencakup keduanya. Sebelum sholat dan setelah sholat. Didoakan oleh malaikat. Yaqulun, para malaikat berkata, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubat dia. Malam yu'dhi fi, malam yuhdith fi. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, selama orang tersebut tidak melakukan perbuatan zalim kepada orang lain, dan selama orang tersebut tidak berhadas, yakni tidak batal wudunya. Ya, sebagaimana sholat, ketika kita sholat kemudian buang angin misalkan, batal wudunya, batal sholatnya. Sebagaimana demikian, maka orang ini yang sedang duduk menunggu iqamah misalkan, selama wudunya tidak batal, maka dia seperti seolah dalam sholat, mengalir terus pahala seperti seolah dia sedang sholat. Ini tentunya himbauan, motivasi ya dari Nabi SAW supaya kita bersemangat, bersegera menuju masjid, jangan menjadi masbuk terus begitu. Jangan menjadi masbuk terus. Taib. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu Muslim. Ini adalah lafadznya Muslim. Wa qauluhu yanhazuhu huwa bi fathil ya wal ha bizai ay yukhrijuhu wa yuhid. Naam. Ini cuma keterangan bahasa Arab saja. Makna dari yanhazuhu tadi kita sudah jelaskan, tidak ada yang membuat dia itu keluar dari rumahnya kecuali karena dia ingin sholat. Bagaimana kalau dari tempat kerja, misalkan
kita pagi-pagi berangkat ke kantor, kemudian di kantor kita terdengar azan zuhur, kemudian dia keluar, ya kita keluar dari kantor kita tersebut menuju masjid untuk sholat zuhur. Apakah mendapatkan keutamaan yang sama? Apakah ini harus dari rumah? Kan disebutkan di hadis ini rumah, al-bait. Bagaimana kalau itu dari kantor? Bagaimana kalau itu dari toko, dari pasar? Dia punya toko di pasar, dia kerja di sana. Ketika waktu sholat dia menuju masjid. Tidak ada yang membuat dia keluar dari tokonya kecuali untuk sholat. Nah, apakah mendapatkan pahala yang sama seperti yang disebutkan di hadis ini? Nah, ini para ulama kemudian beristihad. Apakah kata bait, rumah, dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini atau tidak? Apakah dimaksudkan atau tidak? Ya, apakah ini adalah cuma sekedar suatu yang at-tard istilahnya, at-tardu, yakni sesuatu yang itu tidak memiliki pengaruh kepada hukum. Bukan itu yang dimaksudkan. Jadi walaupun itu bukan rumah, tapi kantor, pahalanya sama seperti yang disebutkan di hadis ini. Apakah demikian atau memang harus dari rumah? Apakah lafaz rumah di sini dimaksudkan, memang dimaksudkan oleh syariat, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya adalah lafaz rumah di sini tidak dimaksudkan. Jadi orang tersebut misalkan dia keluar dari rumah pagi-pagi kemana? Ke tempat kerja, ke kantor misalkan, ke kampus bagi mahasiswa. Ketika mendengar azan di waktu zuhur atau asar atau bahkan maghrib atau isya atau terserah di kampus sampai kapan tentu. Bisa jadi subuh ya. Di lab nginep semalaman ya. Baik. Maka betul Lamar, antum enggak semalaman di enggak ya? Jaga kesehatan. Oh gitu, baik. Jadi ketika dia keluar dari tempat kerjanya tersebut atau kampusnya tersebut untuk ke masjid, ini juga mendapatkan pahala yang sama seperti yang disebutkan di hadis ini. Ya. Karena apa? Karena lafaz rumah di sini tidak dimaksudkan. Taib. Wa an Abil Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, berarti apanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Abbas itu apanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sepupu atau keponakan? Atau paman? Sepupu ya, sepupu. Karena Al-Abbas itu saudaranya Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an rabbih, ya, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabb beliau, berarti ini hadis qudsi, tabaraka wa ta'ala qol. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis qudsi adalah bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi berarti maknanya dan lafadznya itu adalah dari Allah. Sama seperti Al-Quran, maknanya dan lafadznya dari Allah. Maknanya dari Allah, lafadznya dari Allah. Tapi bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi, Al-Quran bisa dibaca di sholat. Al-Quran ada amalan ibadah tilawah Al-Quran, ada amalan ibadah yang kita membacanya dapat pahala. Tapi hadis qudsi gak bisa dibaca dalam sholat. Antum setelah baca Al-Fatihah kemudian baca hadis qudsi, ya nggak bisa. Ya, demikian pula sekedar membaca hadis qudsi tidak mendapatkan amalan tilawah, tapi mendapatkan amalan dari sisi menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i. Tapi dari sisi sekedar membacanya, yakni tilawah, nggak dapat. Tidak ada amalan tilawah untuk hadis, termasuk hadis qudsi. Ya, tilawah hanya untuk Al-Quran, tilawatul Quran. Taib. Yang satu hurufnya diberikan pahala berapa? 10 pahala. Ya, taib. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha katabal hasanat wassayiat." Sesungguhnya Allah itu menetapkan kebaikan dan keburukan, balasan kebaikan dan balasan keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang meniatkan untuk melakukan amalan kebaikan tapi dia tidak melakukannya,
maka Allah akan tuliskan untuk dia satu kebaikan yang sempurna. Ini yang sesuai, ini hadis yang sesuai dengan judul kita malam ini. Orang yang meniatkan kebaikan tapi enggak melakukannya, maka Allah akan berikan dia satu kebaikan yang sempurna. Ya, kenapa dia tidak melakukannya? Karena satu dan lain hal, ada halangan. Ya, ada sesuatu yang menghalangi dia tidak jadi melakukannya. Misalkan dia sudah niat nanti malam mau sholat tahajud, ternyata bablas ketiduran sampai subuh, dapat pahala karena dia meniatkan hal tersebut, mendapatkan pahala kebaikan, satu kebaikan yang sempurna, yaitu sama seperti ketika dia melaksanakannya secara beneran, padahal cuma niat. Bahkan para ulama mengatakan, ketika seorang berandai-andai, seandainya ana seperti Syekh Fulan, ana akan berdakwah seperti beliau, dia dapat pahala yang sama seperti Syekh Fulan. Ya. Wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu 10 hasanat ila 700 dhifin ila at'afin katsira. Tapi ketika dia meniatkannya, kemudian dia melakukannya, maka Allah akan tuliskan untuk dia 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai berkali-kali lipat lebih banyak daripada itu. Nah, ini keutamaan orang yang beneran melakukannya. Kalau tadi orang yang meniatkan untuk mau sholat tahajud, ternyata nanti malam, alhamdulillah beneran sholat tahajud, maka amalannya tersebut itu diberikan minimalnya 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, bisa bahkan lebih. Orang tadi yang meniatkan, ana seandainya punya ilmu seperti Syekh Fulan, ana akan berdakwah seperti beliau. Tapi nggak nyampe ilmunya seperti Syekh Fulan, cuma berniat seperti itu, dapat satu kebaikan sempurna. Bagaimana dengan Syekh Fulan? Dapat 10 kebaikan. Tetap lebih tinggi yang, ya, tetap lebih tinggi yang memiliki, yang beneran mengamalkan hal tersebut. Ya, tapi tentunya kita lihat, bisa jadi ada riya, bisa jadi ada macam-macam yang bisa menghancurkan pahala. Jadi makanya ya, kita harus berjuang untuk memperbaiki, senantiasa menjaga amalan kita. Baik. Jadi kalau orang tersebut beneran meniatkan niat baiknya tersebut, maka mendapatkan 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, atau bahkan bisa lebih. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Kalau dia berniat untuk melakukan suatu keburukan tapi dia tidak melakukannya, maka Allah akan tuliskan untuk dia satu kebaikan yang sempurna, dengan catatan dia tidak jadi melakukannya karena Allah. Ini yang harus dipahami. Dari mana kita mendapatkan informasi ini? Dari dalil-dalil yang lain. Ya, orang tersebut meniatkan keburukan tapi nggak jadi melakukannya karena Allah, maka dapat satu kebaikan sempurna. Tapi yang tadi, hadis yang tadi, orang tersebut meniatkan keburukan karena ada halangan, bukan karena dia takut kepada Allah. Dia nggak jadi mencuri karena ternyata ada satpamnya, misalkan gitu ya. Maka apa? Tetap mendapatkan keburukan seolah dia melakukannya. Tetap mendapatkan dosa sebagaimana seolah dia melakukannya. Tapi kalau dia nggak jadi melakukan karena Allah, dia diberikan pahala, satu pahala kebaikan yang penuh. Wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Kalau dia bertekad, berniat untuk melakukan keburukan, kemudian beneran melakukannya, Allah akan tuliskan untuk dia satu keburukan saja. Tidak dilipat gandakan 10 kali dosanya, tidak dilipat gandakan 700 kali dosanya, atau bahkan lebih. Orang yang meniatkan keburukan kemudian beneran melakukannya, maka dosanya dicatat cuma satu dosa. Dicatat demikian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa hikmah dari hadis ini? Apa pelajaran penting? Pelajaran paling penting dari hadis ini? Pelajaran paling penting dari hadis ini adalah sungguh betapa rugi orang yang ternyata nanti timbangan amalannya, dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Ketika dia beramal kebaikan bisa sampai 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, ternyata ini masih kalah dengan dosanya. Betapa rugi orang ini, ya, padahal amalan kebaikan itu sudah dilipat gandakan, tapi ternyata dosanya masih lebih besar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi ketika kita membahas seperti ini, jangan kemudian kita pikirkan, wah ini fulan, ini si fulan ini. Ya, tidak boleh. Harus kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah
ya kita sudah selamat dari karakteristik seperti itu atau tidak. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Ya, jadi ini pelajaran penting dari hadis ini, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah betapa pentingnya niat. Niat seseorang itu sangat penting. Dia meniatkan kebaikan, walaupun tidak melakukannya dapat kebaikan yang sempurna, dapat satu pahala kebaikan yang sempurna. Makanya kata para ulama, ini yang harus banyak dilatih. Bisa jadi orang tersebut sedang rebahan di kamar, tapi karena dia menghadirkan niat yang banyak, dan memang dia ingin meniatkan hal tersebut, tapi ternyata nanti gak bisa dilakukan semua karena adanya keterbatasan dari diri kita, maka dia diberikan satu pahala yang sempurna. Ya Allah, seandainya anak punya uang, anak akan berikan kepada keluarga, kerabat anak yang ini, kepada kawan anak yang ini, dan seterusnya. Nah, dia tidak hanya cuma sekedar lintasan pemikiran, tapi ada usaha untuk mewujudkannya. Tapi bisa jadi nggak terwujud semua. Walaupun tidak terwujud semua, itu diberi pahala secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian yang terwujud bisa dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat, atau bahkan 700 kali lipat, atau bahkan lebih dari itu. Ya, seperti misalkan, ya Allah, anak ingin menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Sebelum yakni misalkan bukan karena riya, tapi karena ingin berbakti kepada kedua orang tua kita misalkan. Sebelum orang tua anak semakin sepuh misalkan, anak menginginkan yakni mereka melihat anaknya mereka itu bisa menjadi penghafal Al-Quran misalkan. Atau sebelum kakek nenek kita semakin sepuh misalkan. Maka ini dalam rangka, niatnya bukan dalam rangka riya, tapi untuk menyenangkan hati, menjadi qurratul ain, qurratul ayun. yakni ini termasuk birrul walidain. Ya. Tapi ternyata enggak kesampaian misalkan, cuma sebagian. Baru 20 juz, ternyata ya misalkan qadarullah meninggal dunia misalkan. Maka amalan yang sudah dilakukan itu 10 kali lipat, atau bahkan 700 kali lipat, atau bahkan lebih, yang tidak sempat dilakukan tetap dapat pahala. Ya, tetap dapat pahala. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.